Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah kajian Ahad pagi di Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tak hentinya bersyukur kepada Allah seraya memanjatkan puja dan puji hanya kepada Allah. Kesehatan kita di pagi hari ini, kelapangan waktu kita untuk dapat berhadir di majelis ini di antara segelintir nikmat Allah. Mudah-mudahan dengan kita berhadir, kita perbaiki dan perdalam ilmu kita dan kita amalkan, ini insyaallah bagian dari cara kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan pada kita. Salawat berangkikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tentunya syafaat Rasulullah di yaumil mahsyar kelak itu semua dambaan kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu faktor penting bagaimana Islam sebagai agama dapat terus bertahan, bahkan terus tersebar dan bertambah pengikutnya, karena dalam Islam ada kewajiban berdakwah bagi setiap muslim sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Jadi kalau diartikan dakwah itu apa maknanya? Dakwah artinya menyeru, mengajak orang. Karena manusia ini walaupun dalam lubuk hati yang paling dalam fitrahnya itu terikat dengan Allah, tapi urusan-urusan dunia yang menyibukkannya kadang-kadang membuat dia lupa, kadang-kadang membuat dia lalai. Maka disinilah kenapa intisari agama adalah saling menasihati, dan menasihati bagian dari dakwah. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mengatakan tidak ada satupun perkataan yang lebih mulia dan lebih agung melebihi perkataan seorang manusia mengajak orang lain kembali kepada Allah. Jadi kalau kita coba timbang semua ucapan manusia, ucapannya yang paling berat itu adalah ketika kita berucap kata-kata yang nilainya mengajak pada kebaikan. Apa kata Allah? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Perkataan mana, kata Allah, yang lebih baik melebihi perkataan ketika kita ajak orang kepada Allah, ajak orang untuk beramal soleh. Perkataan ketika kita dengan penuh bangga kita katakan aku adalah orang Islam. Jadi ini adalah seutama-utamanya perkataan.
Memang Bapak Ibu, kalau pas Islam ni kuat, ringan tuh ngomongnya. Tapi pas Islam ini sedang lemah, dipersekusi, menjadi musuh bersama, sekedar mengucap saya Muslim pun itu bukan perkataan yang enteng. Apalagi ngajak orang kepada Islam. Tapi karena kewajiban dakwah itu sudah tertanam dalam diri setiap muslim, maka dikatakan risalah merintis, dakwah melanjutkan. Rasulullah dulu ketika beliau sampaikan risalah, wahyu-wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi, mulai dari orang-orang terdekat, diajaknya istrinya, diajaknya anak-anaknya, diajaknya teman-teman dekatnya, diajaknya karib kerabatnya. Barulah kemudian setelah masuk Islamnya Umar, tahun ketiga kenabian, barulah Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah ini terang-terangan. Jadi coba bayangkan, dari orang pertama sampai orang ke-40. Siapa orang ke-40 masuk Islam? Itulah Umar. Ketika Umar dah masuk Islam, Umar bilang, Nabi, kita ni kan benar, ngapain sembunyi lagi gitu ya? Keberanian sosok Umar memberikan tambahan energi. Kadang-kadang memang dakwah ini bukan perkara ilmu saja, tapi juga harus dibarengi dengan keberanian, dibarengi dengan kesiapan untuk menanggung resiko. Karena jangankan kita mencegah kemungkaran, mengajak pada kebaikan saja belum tentu semua orang senang. Dari sinilah kenapa ucapan-ucapan yang bernilai dakwah sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita lihat dalam berdakwah, hal yang paling menjadi kunci apa? Tentunya walaupun kewajiban dakwah itu kewajiban melekat pada diri kita semua, tapi sukses atau tidaknya orang mengajak pada kebaikan sangat menuntut kompetensi yang dimiliki. Pertama apa? Kompetensi seorang dai. Seorang yang mengajak ke jalan kebaikan perlu dilandasi nilai kejujuran. Ini sifat jujur, sifat terpenting pada diri seorang pendakwah. Kalau kita mengajak buat begini, tapi orang tahu kau pun tak buatnya. Ya, ketika kita kehilangan kejujuran, atau yang dalam bahasa masa kini kita sebut kehilangan integritas, sepandai apapun seorang bercakap, cakapnya itu dianggap tidak ada nilai selama yang bersangkutan tidak mampu jujur dan amanah melaksanakan terlebih dahulu untuk dirinya. Makanya dulu waktu masih hidup Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, seorang ahli tafsir kontemporer, sempat menjabat di masa Presiden Husni Mubarak di Mesir sebagai Menteri Wakaf. Salah seorang juga ulama Al-Azhar yang paling populer di masa kini. Ketika beliau mengumpulkan para dai-dai muda, semua dai-dai tadi minta satu pesan dari Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Beliau katakan, satu aja yang ku minta sama kalian. Apa itu? Jangan sampai orang melihat yang kau buat tak sejalan dengan yang kau ucapkan. Jangan sampai orang melihat yang kau buat tak sama dengan yang kau ucapkan. Karena ini adalah kunci terpenting bagaimana kita bisa mengajak pada kebaikan.
Nah, maka dari itu jamaah rahimakumullah, kondisi umat di masa kini berbanding lurus dengan kondisi dakwahnya, dan kondisi dakwah berbanding lurus dengan kompetensi para dai-nya. Kalau para pendakwah menjadi manusia terdepan yang ucapannya sejalan dengan perbuatannya, insya-Allah baik umat ini. Tapi kalau sekiranya banyak orang menyampaikan sesuatu padahal dia orang pertama yang menyelisihinya, inilah berbunyi alarm bahaya di tengah-tengah umat. Kenapa? Karena tatkala itu akan mati satu aspek penting dalam dakwah, itulah keteladanan. Jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat kunci kedua selain integritas, jujur, amanah, selaras ucapan dengan perbuatan, dakwah ini dibangun di atas pondasi keikhlasan. Makanya dulu Imam Hasan Basri pernah berkata, kalau satu ucapan keluar dari hati yang ikhlas, maka akan dengan begitu mudah masuk ke dalam hati pendengar yang ikhlas. Makanya dulu pernah ada seorang begitu hadir majelis ilmu, dia tengok, kok tak masuk yang disangkapkan ustaz tu. Ini ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Yang pertama, yang ngomong kurang ikhlas, atau yang kedua, yang dengar kurang bersih hatinya. Jadi ini dua hal yang paling mendasar sebenarnya. Ketika kita berhadir di sebuah majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang kita harapkan menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman kita makin dekat sama Allah, kita lihat sesuatu yang keluar dari hati yang ikhlas, itu pula lah yang insya-Allah mudah masuk ke relung kalbu pendengar yang suci. Makanya di dalam Al-Quran di banyak sekali ayat selalu para nabi dan rasul ketika menyampaikan dakwah, kata pertama yang disampaikannya apa? Qul la as'alukum alaihi ajra. Katakan, aku tak punya kepentingan sama kalian. Aku tak punya kepentingan sama kalian. Nah, kalau misalnya seorang berceramah ada kepentingan pula, nanti ku bilang ni marah pula bapak itu katanya. Padahal itu perlu disampaikan. Udahlah kalau gitu bahas topiknya jangan yang berkaitan sama itu aja lah katanya. Atau sebaliknya, ketika seseorang itu dibatasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, kepentingan partisan, kepentingan ini dan itu, yang terjadi apa? Rusak juga. Seharusnya ucapan itu dibangun di atas dasar kebenaran dan keadilan, akhirnya bergeser, dibangun di atas dasar kepentingan. Maka ini juga menjadi problem. Bayangkan Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana nasib seorang pemimpin. Pemimpin itu sangat diwarnai siapa pendakwah yang didengarnya. Kalau pendakwahnya yang model puji-puji saja, maka ini bisa meninabobokan pemimpin, bahkan tak menyadarkan dia. Tapi di sisi lain, ketika pemimpin terbuka, yang dibilang ini betul walaupun agak sakit hati ya, tapi selama itu betul, maka menjadi bahan koreksi. Ya, Imam Ibnu Sirin, seorang ulama dari kalangan tabi'in, pernah mengatakan, sekiranya aku punya satu doa yang pasti mustajab, sudah kusiapkan doa itu untuk kebaikan pemimpin. Jadi di sini menjadi kunci juga.
Kadang-kadang kita tengok ya, ini pemimpin dekatnya sama pendakwah, dekatnya sama alim ulama, tapi kok gini juga dia. Ini kadang-kadang dekat pun dia bukan untuk menyampaikan kebenaran, dekat untuk kepentingan. Nah, selama itu terjadi, maka seperti yang ditulis Syekh Abdul Qadir Audah dalam bukunya, kecil tapi sangat dalam dan kuat sekali analisisnya. Beliau katakan kemunduran umat di antara kelemahan ulama dan tidak kompetennya penguasa. Pertama, penguasa tak kompeten, ditambah lagi ulamanya yang lemah. Makin lengkaplah umat itu mundur. Jadi di sini tanggung jawab dakwah itu tanggung jawab besar. Dan bukan hanya dakwah sekedar mengingatkan, tapi dakwah di dalamnya juga termasuk mengandung nilai kritik, nilai untuk mengingatkan yang bengkok agar kembali lurus. Coba bayangkan jamaah rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis, bunyinya apa? Penghulu para syuhada Hamzah ibnu Abdul Muttalib, paman Nabi, dan seorang yang mendatangi seorang penguasa yang zalim. Kemudian dia ingatkan penguasa itu, jangan lagi kau berbuat zalim. Lantas penguasa itu tidak senang, baru kemudian dia pun dibunuh. Ini dianggap di antara penghulu para syuhada. Jadi menyampaikan kata-kata yang benar di depan penguasa yang tak benar, ini juga bagian dari dakwah. Makanya dakwah itu ada yang berkaitan dengan amar ma'ruf, ada juga yang berkaitan dengan nahi mungkar. Amar ma'ruf, ngajak yang baik-baik, ngajak solat, ngajak zikir, ngajak buat ya hal-hal yang sifatnya proyek kemanusiaan, proyek dakwah Islam, bagus. Tapi selama kemungkaran juga tidak didakwahi untuk ditinggalkan, maka seperti kita tanam banyak tumbuhan, tapi selama tak kita babat ilalang-ilalang, yang terjadi apa? Ya, bunganya tumbuh, tapi ilalangnya pun tinggi juga. Tidak akan mencerminkan keindahan Islam yang sebenarnya. Jamaah rahimakumullah, sejarah mencatat umat ini bagaimana dalam kondisi dipimpin oleh penguasa yang paling buruk sekalipun, umat ini tetap waras dan lurus ketika masih ada para pendakwah, para asatis, para ulama yang tetap berani menyampaikan kebenaran. Siapa yang tak kenal, ada namanya dulu Al-Hajjaj ibnu Yusuf. Al-Hajjaj ini kalau zaman kita sekarang menteri segala urusan lah ini. Mana oposisi yang paling apa, kirim dia. Seorang yang bahkan tak takut menumpahkan darah di tanah haram. Ini Hajjaj bin Yusuf. Tapi sekuat-kuatnya Hajjaj, terdiam Hajjaj di depan sosok Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini seorang ulama tabi'in yang sebagaimana Hajjaj itu vulgar membela junjungannya, Sa'id bin Musayyib pun tak takut sedikit pun. Bahkan pernah suatu ketika Sa'id bin Jubair, ulama, dijemput paksa dari rumahnya karena dia begitu lantang menyampaikan kritik-kritik yang tak diterima oleh penguasa ketika itu. Dijemput ke istananya Hajjaj. Sa'id bin Jubair dalam hatinya, nampaknya ini mungkin perjalanan terakhir lah ini dia. Ya, udah bersiap dia. Apapun yang mau dibuat Hajjaj, aku udah siap.
mungkin pun aku tak pulang lagi ke rumah ini. Tapi ketika dia dikawal oleh dua ajudan Hajjaj bin Yusuf, dijemput paksa dari rumahnya, kedua pengawal ini pun mengatakan, habislah kiai ini. Sesuatu yang sangat membingungkan terjadi di depan mata mereka semua. Ketika Sa'id bin Jubair masuk ke istana Said, tiba-tiba dalam suara yang pelan, mulut Sa'id bin Jubair komat kamit, seperti membaca doa. Dia baca doa, lantas dibawa masuk ke dalam istana. Dilihat oleh ajudan tadi sesuatu yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Hajjaj yang nampak beringas dan begitu puas, begitu nampak Said, begitu jadi orang yang lemah lembut. Ahlan bika, selamat datang wahai Syekh Sa'id bin Jubair. Disambutnya, dikasihnya semua makan, bahkan dipersilahkan duduk di singgasananya. Kemudian ditunggu-tunggu, bicara, tidak ada kata-kata yang berani pun dia menyampaikan sesuatu yang begitu keras kepada ulama besar tadi. Sebelum pulang diantar lagi sampai ke pintu. Terima kasih ya udah datang berkunjung. Ajudannya nanya, saat mendampingi Sa'id bin Jubair pulang ke rumahnya, Imam, apa yang kau baca tadi? Kami pikir kau lewat lah ini. Kenapa? Saat kami diperintahkan menjemputmu, kami lihat kemarahan besar di wajah Hajjaj. Ini kami kira minimal kau masuk penjara bawah tanah ini. Tapi kami lihat begitu kau jumpa dengan Hajjaj, sedikit pun dia tidak ada berkata kasar padamu, bahkan memperlakukanmu seperti tamu kehormatannya. Apa yang kau baca tadi? Dijawab oleh Sa'id bin Jubair, sebelum aku masuk, kuhadirkan dalam benakku kebesaran Allah, maka tampak kecil Hajjaj di wajahku. Kemudian aku baca sebuah doa, kata Sa'id bin Jubair, ya malazi inda kurbati wa ya mu'nisi fi wahsyati, ij'al naqmatahu alayya bardan wa salaman kama ja'altan nara bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai Tuhan, tempat aku berlindung dikala aku takut. Wahai Tuhan, tempat aku meminta didampingi tatkala aku merasa kesepian. Jadikan kemarahan Hajjaj menjadi dingin dan membawa keselamatan kepadaku, sebagaimana kau jadikan api yang disiapkan untuk bakar Ibrahim menjadi dingin dan selamat untukku. Itu aja ku baca. Ku hadirkan kebesaran Allah ketika jumpa dengan Hajjaj. Seketika Hajjaj nampak seperti seekor nyamuk. Nah, ini sekelumit. Pertanyaannya kadang-kadang kita sebelum ngomong udah takut duluan. Ini dia. Sehingga kadang-kadang nyampaikan pesan yang benar pun tak berani berucap lisan ini. Kenapa? Waduh, gawat juga ini. Tapi inilah potret gambaran. Umat ini akan baik kalau dakwahnya jalan. Dan dakwah bukan hanya untuk kita seru non-muslim, bukan hanya menyeru umat Islam secara umum, tapi ketika para ulamanya juga berani menyampaikan kebenaran, bahkan kepada golongan elit. Golongan elit. Jamaah rahimakumullah, dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita setidaknya ada 3 bentuk dakwah yang bisa kita lakukan. 3 bentuk dakwah ini kita pakai sesuai dengan kompetensi yang kita punya dan objek siapa yang mau kita dakwahi. Jadi ada seninya. Gak bisa semua orang pakai 3 cara ini. Dan gak semua orang yang kita ajak cocok dengan semua cara ini. Apa kata Allah?
ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan 3 cara. Pertama apa? Seru atau berdakwahlah dengan cara hikmah. Hikmah. Siapa dai yang cocok menyeru dengan hikmah? Ini saya kira semua muslim gimana pun latar belakang keilmuannya, semua kita layak untuk mendakwahi orang dengan hikmah. Dengan hikmah di sini apa maksudnya Bapak Ibu? Dengan keteladanan. Itulah cara pertama mendakwahi orang. Gimana cara kita ngajak orang sholat? Ya kita sholat depan dia, biar nampak dia aku gak sholat gitu. Gimana cara kita ngajak orang nutup aurat? Kita sebagai wanita muslimah, kita contohkan, ginilah seharusnya pakaian wanita muslimah. Sehingga ketika ada orang tak tutup aurat, kita yang di sampingnya tutup aurat, ini secara tidak langsung, walaupun kita tak ngomong satu kata pun, keberadaan seorang muslimah yang menjadi contoh teladan dari sisi pakaian, dari sisi sikap, ini sudah cukup untuk mengajak orang kepada kebaikan. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan begini Bapak Ibu, istaqimu yustaqamu bikum. Kalau kau istiqomah, keistiqomahanmu itu akan menular kepada orang di sebelahmu. Kita kalau duduk dekat-dekat sama orang yang suka ngaji, lama-lama kita ikut ngaji juga. Kita kalau duduk dekat orang yang suka berzikir, lama-lama kita jadi rajin berzikir juga. Tapi kalau kita duduk di sebelah orang suka bergosip, kita pun ikut bergosip. Sebagaimana istiqamah itu menular, akhlak yang tercela juga menular. Akhlak yang tercela menular. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Jadi kadang-kadang kalau di sinilah bahayanya. Kalau pemimpin suka nipu, lama-lama rakyatnya suka nipu semua. Kenapa? Menular ya dari atas ke bawah. Keteladanan itu penting dan itu cara berdakwah yang paling utama. Makanya Rasulullah SAW lebih banyak Nabi berdakwah lewat keteladanan. Apa yang Nabi buat? Langsung orang lihat. Walaupun dulu di Mekah Bapak Ibu, itu Abu Jahal, Abu Lahab, di musim haji, ketika banyak kabilah-kabilah Arab dari luar Mekah datang ke Mekah untuk berhaji, mereka takut kali kalau nanti kabilah-kabilah ini jumpa Muhammad, terpengaruh pula sama Muhammad. Sehingga mereka membuat satu cara. Di gerbang kota Mekah mereka sudah sambut semua yang datang ke Mekah dengan menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Nanti kalau masuk ke Mekah, hati-hati kau ya, ada penyihir yang gila namanya Muhammad. Jangan dekat-dekat. Tapi walaupun dikampanyekan negatif seperti itu, karena Nabi akhlaknya mulia, dia tunjukkan keteladanan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Bermanfaat enggak? Enggak. Yang terjadi semua orang yang datang mengatakan wajah Muhammad enggak mirip wajah penipu kok. Wajahnya ini wajah orang baik nih. Wajahnya enggak mirip kok seorang penyihir. Wajahnya enggak mirip kok sebagai seorang pembohong. Sehingga bagaimanapun kampanye negatif itu dilancarkan. Tapi bagaimana keteladanan ini yang kemudian mampu mempertahankan Islam. Ini kita lihat Bapak Ibu, di mana? Di Amerika pasca 11 September 2001.
Kalau udah dibilang Islam, seakan-akan Islam sama dengan teroris. Bayangkan 24 jam di stasiun TV ceritanya Islam teroris, Islam teroris, Islam teroris. Tapi yang terjadi apa? Begitu masif kampanye menjelekkan Islam, tapi karena yang ditengok orang Muslim di Amerika tak seperti itu, justru makin berbondong-bondong orang masuk Islam. Kenapa? Hikmah, keteladanan. Jadi mau dijadikan kayak manapun, ya nggak akan bisa berpengaruh. Kalau kitanya menjunjung tinggi nilai-nilai apa yang saya katakan tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Kalau mau ngajak pada kebaikan, caranya apa? Berikan nasihat yang baik. Berikan nasihat yang baik. Nasihat yang baik ini bukan hanya pemilihan padanan kata yang tepat, cara menyampaikan yang elegan, tapi juga nasihat yang baik, nasihat yang disampaikan pada timing waktu yang tepat. Bapak Ibu, makanya sebenarnya kita lihat dulu paling kuat kristenisasi itu kapan? Di rumah sakit, ya, pasien Muslim pun masuk, datang juga pastor dan pendeta itu, ya. Ini yang kemudian umat Islam kemudian cepat sadar, oh, misionari dan pengkristenisasian itu main lewat rumah sakit, lewat bantuan sosial. Ini bagian dari ilmu Islam sebenarnya, wal mau'izatil hasanah. Dan ini bukan hanya ustadz saja ranahnya. Bayangkan datang pasien, didiagnosa oleh dokter, oh penyakitmu ini, oh keluhanmu ini. Paling mudah orang dinasihati, Bapak Ibu, ini biasanya waktu sakit. Waktu sakit itu karena dia mencari Allah tempat untuk bersandar. Karena dia merasa, aku tak kuat ya Allah menghadapi masalah ini. Maka apapun yang kita sampaikan, cepat kayak kita terima. Ya, wal mau'izatin hasanah. Ajak orang dengan cara yang baik. Cari momentum yang baik. Sehingga kata-kata motivasi, kata-kata support yang kita sampaikan bisa nyadarkan orang. Sambil kita sampaikan, ya obatnya gini, tapi termasuklah obatnya ini sholat malam, termasuk obatnya ini baca Quran, sambil dimasukkan sedikit demi sedikit. Nah ini jamaah rahimakumullah adalah nilai yang sungguh begitu besar yang kita ya tak bisa bayangkan dampak dan pengaruhnya dalam kehidupan. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka mimma tala'at alaihi syams. Satu orang dapat hidayah karena kau dakwahi. Dari yang enggak pernah sholat jadi rajin sholat, dari yang enggak pernah ngaji jadi rajin mengaji, dari yang non muslim masuk dia ke dalam Islam, dari yang dia dulu asyik buruk sangka sama orang, kita ajarkan dia menjadi berubah. Itu nilai dakwah itu lebih baik daripada dunia beserta segala isinya. Dan ini luar biasa. Ada dulu seorang dokter asal Kuwait. Dokter asal Kuwait, saya waktu SMA dulu di Qatar sempat jumpa, datang dia ke asrama kami memberikan motivasi. Dokter asal Kuwait ini ya, beliau punya sebuah yayasan dakwah yang bergerak dari 2001 memberikan layanan kesehatan kepada rakyat-rakyat miskin di Afrika. Kemudian dengan cara itu didekatkan mereka supaya hafal Quran, bagus keislamannya. Waktu itu beliau cerita, ya
dengan modal yang terbatas dia turun. Ketika itu beliau sampaikan, sampai saat ini udah ada sekitaran 1,5 juta orang yang dengan fasilitas kesehatannya, dakwahnya, nasihatnya yang baik, akhirnya masuk Islam. Dan beliau berkata waktu itu kepada kami, harapan saya sebelum saya meninggal minimal ada 10 juta orang lah. Ini kan luar biasa. Sebuah tekad dan cita-cita yang begitu mulia disampaikan oleh seorang dokter tadi. Dan dia paham betul, agama ini tanpa ada dakwah bagaimana bisa sampai kemana-mana? Apalagi umat Islam sekarang yang kadang-kadang khususnya setelah abad ke-20, abad 21, ini kadang-kadang kita merasa banyak umat muslim lupa dia akan tanggung jawab menyebarkan risalah Islam kepada seantero dunia hanya gara-gara batasan-batasan nasionalisme. Aku kan orang Indonesia, Indonesia ajalah ranahku katanya. Enggak. Kita ini adalah pendakwah di jalan Allah. Enggak mengenal batasan-batasan geografis. Mau dimanapun kita, bisa kita ajak orang kepada Islam, itu masuk wal mau'izatil hasanah. Tapi ada yang ketiga, jamaah rahimakumullah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau dengan hikmah tadi itu bisa dilakukan semua orang, dengan nasihat yang baik itu bisa dilakukan selama punya ilmu, walaupun ilmunya itu enggak terlalu dalam. Tapi bagian yang ketiga, berdakwah lewat jalur berdebat. Ini enggak semua orang mampu untuk melakukannya. Dan enggak semua orang perlu kita dakwahi dengan cara berdebat. Ada orang sekedar kasih contoh yang bagus udah ikut ya, ngapain diajak debat? Ada orang mungkin dia punya pemahaman yang salah tentang Islam, kita kasih tahu, dia mau terima, ngapain diajak debat? Tapi siapa yang perlu kita perdebatkan? Orang yang bukan hanya menolak Islam, tapi menyebar kejelekan Islam. Wah, ini perlu diajak debat nih. Perlu diajak debat. Karena baru Islam itu akan masuk ke dalam hatinya lewat dua proses. Pertama, kita patahkan argumentasinya yang selama ini dia pegang. Yang kedua, baru isi kepala dan hatinya dengan cahaya Islam. Itulah fungsi debat. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak debat dengan cara yang baik. Jadi debat pun ada adabnya, debat pun ada seninya. Salah satu kisah di dalam Al-Quran yang menggambarkan kepada kita adab dan seni berdebat, firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 258. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Apakah kau tak tahu, kata Allah, cerita tentang Ibrahim yang berdebat dengan Namrud. Ibrahim diutus Allah mengajak manusia hanya mengesahkan Allah. Namrud, penguasa ketika itu di Babilonia, Irak, dia bukan hanya tak menyembah Allah, dia mengklaim dirinya Tuhan. Akulah Tuhan. Masa kau suruh pula orang menyembah Allah? Seharusnya kau suruh orang menyembahku. Itulah kata Namrud. Maka model orang seperti ini gak bisa cuman kasih keteladanan. Gak bisa cuman kita kasih tausiah-tausiah saja. Ajak debat.
Apa kata Ibrahim? Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan. Namrud bilang, aku pun bisa juga. Dikeluarkannya 2 orang tawanan dari sel. Tawanan pertama dilepaskannya. Dia bilang, udah kuhidupkan dia. Tawanan yang kedua dibunuhnya dengan dipancung. Dia bilang, udah kumatikan dia. Aku Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Ibrahim alaihissalam sebenarnya kalau mau memperdebatkan arti menghidupkan dan mematikan, apa yang disampaikan oleh Namrud ini nggak akan habis berdebat itu. Kenapa? Karena konsep menghidupkan dan mematikan di pikiran Ibrahim nggak sama dengan konsep menghidupkan dan mematikan pada pikiran Namrud. Kalau dibawa tetap berdebat di situ, ujungnya apa? Tidak bertambah argumentasi baru, yang ada intonasi suara makin besar. Nah, itu dia. Makanya sering kita lihat debat-debat yang tak produktif. Udah kalah debat, ngajak berkelahi dia. Ini tandanya apa? Gak usah dilanjutkan debat itu. Karena kalaupun dilanjutkan, gak ada fakta baru yang akan tersingkap. Tapi Ibrahim dengan begitu cerdik mengalihkan perdebatan kepada topik baru yang membungkam Namrud. Apa kata Ibrahim? Oh, kau Tuhan ya? Oke. Ibrahim berkata, Tuhanku bisa terbitkan matahari dari sebelah timur. Kalau kau Tuhan juga, coba terbitkan dari sebelah barat. Wah. Ini lihat bagaimana kecerdikan sosok Ibrahim membuat Namrud berada pada posisi tersudut, yang dia kemudian tak mampu untuk membantah atau menghadirkan argumentasi tandingan. Maka Allah katakan, fabuhital ladzi kafar. Makanya kadang-kadang kita lihat banyak orang nyerang Islam dengan teroris. Tapi kalau kita tanya, coba kau kasih tahu dululah apa pengertian dan definisi teroris. Mereka nggak mau membahas itu, akan lari ke topik lain. Karena kalau udah jelas apa yang diperdebatkan, akan habis argumentasinya. Sama seperti Ibrahim, nggak akan mau kalau Namrud ditantang, apalah arti menghidupkan dan mematikan versimu. Tapi pilihlah sesuatu yang makanya dulu jamaah rahimakumullah, kita lihat bagaimana kecerdikan dari para ulama kita. Para ulama muslim itu cerdik sekali, apalagi yang ahli-ahli debat. Dulu ada seorang ulama terkenal namanya Imam Al-Baqillani. Imam Al-Baqillani diundang berdebat di istana Raja Kristen. Gak takut dia datang. Dan penyelenggara debat membuat rekayasa supaya Baqillani ini tunduk dan sujud di hadapan Raja Kristen. Dibuatnya pintu masuk Raja itu pendek sekali, ya, sehingga harus bungkuk dia. Tapi begitu mau masuk, Imam Baqillani paham dia. Oh, ini supaya aku rukuk sama dia. Dia masuk dari pantatnya. Lihat ini cerdiknya ulama-ulama Islam. Ketika ya dulu bagaimana beberapa misionari dan para pendeta ingin memperdebat soal bagaimana Islam membolehkan poligami, ya, bagaimana ulama-ulama kita dulu dengan cerdik mengatakan, ya, kalian gak usah cerita poligami lah, kalian pun tak pernah nikah pun gitu. Gimana, ya, dari sisi kadang-kadang banyak argumen-argumen dusta tak perlu dijawab dengan kata-kata, tapi perlu dijawab dengan hal-hal yang dulu Imam Abu Hanifah An-Nu'man
didebat oleh orang-orang ateis. Orang ateis bilang, Abu Hanifah, Tuhan kalian mengatakan dalam Al-Quran, nanti orang-orang kafir termasuk jin dan iblis akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, jin dan iblis kan memang diciptakan dari api. Mana terasa sakit? Api dibakar dengan api. Abu Hanifah Nu'man senyum aja dia. Habis itu ketika dia menjawab, diambilnya bata, dipukulnya di kepala ateis itu. Wih, sakit Imam. Ya. Kok sakit? Kau kan diciptakan dari tanah. Ini kan tanah juga ini deh. Jadi lihat, kadang-kadang untuk memenangkan sebuah perdebatan dibutuhkan kecerdikan. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang tulus ikhlas mengusung dakwah, ya, kecerdasan. Makanya dikatakan ini bukan ilmu yang dipelajari, ini namanya ilmu yang diberi. Ilmu yang diberi. Pernah ditanya Ali bin Abi Thalib, salah seorang sahabat Nabi yang paling jago berdebat, Ali, apakah Nabi Muhammad pernah memberikan padamu sesuatu yang tak pernah Nabi sampaikan kepada kami yang lain? Ali mengatakan, enggak. Semua yang Nabi ajarkan padaku udah Nabi sampaikan juga untuk kalian. Tapi aku ingat satu hadis Nabi, kata Ali. Apa itu? Man amila bima alima awrasahullahu ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya, Allah berikan kepadanya ilmu yang tak diketahuinya. Jadi kecerdasan, ya, tahu bagaimana merespon dengan cepat. Ini buah dari bukan sekedar belajar panjang, tapi hati yang bersih dan niat yang ikhlas karena Allah. Sehingga kita lihat zaman sekarang, di saat banyak muslim yang sejak lahir ini justru malas belajar Islam, justru yang menjadi kesatria berada di jalur terdepan mengajak berdebat non muslim adalah para mu'alaf. Sekarang para mu'alaf, mereka yang tantang, nggak percaya kau, ayo buka Injil ini, ayat ini katanya, bab ini. Nah di sini kita lihat, karena agama perlu dibela dengan cara apa? Ya salah satunya adalah dengan kita belajar. Dulu di antara kurikulum penting sekolah-sekolah Islam ada namanya ilmul bahsi wal munadharah, ilmu debat. Jadi orang belajar di pesantren atau katatib itu sebelum dia apa? Diajarkan filosofi dasar ilmu berdebat. Kenapa? Debat adalah salah satu atribut penting ketika kita ingin mengajak pada kebaikan. Pada akhirnya saya ingin sampaikan pada penutup majelis di pagi hari ini tentang keutamaan dakwah ini, tanggung jawab kita bersama. Rasulullah berkata, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Dengar hari ini di kajian Ahad beberapa poin, pulang sampaikan. Dengar hari Jumat kemarin khutbah Jumat di Al-Jihad, apa poin-poin pikiran pentingnya, sampaikan. Jangan biarkan ilmu itu tersimpan saja di kepala kita sendiri. Cara terbaik menyimpan ilmu adalah dengan menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Kalau orang yang belajar tetap hanya mengoleksi ilmunya tanpa disampaikan. Nah, ini kan problem kita sekarang di Indonesia ini. Kalau secara kumulatif jumlah orang yang belum sadar lebih banyak daripada orang yang udah sadar. Dan perubahan itu tidak akan terwujud sampai jumlah orang yang sadar lebih banyak daripada yang tak sadar. Kan begitu. Sehingga ada semangat kita untuk terus memperbaiki. Nah, ini yang dapat saya sampaikan sebelum kita tutup nantinya dengan doa. Dipersilahkan Bapak Ibu yang mau bertanya dan berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jamaah rahimakumullah, Nabi Ayub alaihissalam adalah teladan dan contoh terbaik kepada kita. Bagaimana seorang yang ikhlas bahkan dalam kondisi sakit pun bisa tetap berdakwah. Dengan cara apa? Dengan menunjukkan kesabaran luar biasa. Sabar itu kalau kita lihat dalam Al-Quran ada dua macam. Ada sabar yang indah, ada sabar yang enggak indah. Sabar yang indah yang bagaimana? Fasabrun jamil. Sabar yang indah, sabar yang enggak dibarengi dengan keluh kesah. Tapi sabar yang enggak indah, mulutnya bilang aku sabar, tapi mulutnya juga bilang capek kali pun ini. Jadi tak jarang kita mengatakan pada orang, aku sabar nih, tapi sabar nih kan ada batasnya. Aku sabar ini, tapi Allah kok kasih kayak gini terus sama aku. Apa yang disebutkan di surah Al-Anbiya itu? Menarik sekali apa yang diucapkan Nabi Ayub. Rabbi anni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa keburukan dan Engkaulah Tuhan yang paling penyayang. Ya. Pertama, nilai kepasrahan dan kesabaran dari sosok Ayub itu dilihat, dia enggak bilang, Allah, Kau kan yang buat aku sakit. Walaupun sakit itu datangnya dari Allah, tapi bukanlah adab seorang hamba mengembalikan sakit kepada Allah. Allah kasih sakit ya karena ada sesuatu yang kita buat. Makanya doa Ibrahim apa? Fa idza maridtu fahuwa yashfi. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Jadi kata sembuh dikembalikan pada Allah, tapi kata sakit kita balikkan pada diri kita sendiri. Kenapa sakit? Ya pasti ada pantangan makanan yang kau makan, kau tak jaga pola hidup, kau mungkin buat dosa, kau buat ini, buat itu. Evaluasi dirimu, tapi mintalah kesembuhan kepada Allah. Nah, yang kedua, jadi Ayub alaihissalam di momen dia pun ditinggalkan istrinya, ditinggalkan anaknya, sikit pun itu tak membuat dia berpaling dari Allah. Ini keteladanan, bahkan ketika sakit pun berdakwah, saya katakan. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam konteks masa kini, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Ayub? Pertama, sebenarnya kesembuhan itu datangnya dari Allah. Tapi ikhtiar dan usaha itu menjadi bagian yang dituntut dari hamba. Kita sembuh bukan karena obatnya manjur. Kita sembuh bukan karena dokternya hebat, tidak. Tapi karena Allah menilai tugas dari penyakit itu sudah selesai. Saya selalu katakan Bapak Ibu, penyakit itu macam tukang pos. Penyakit itu bawa surat. Surat pesan dari Allah. Kalau kita udah paham, apalah pesan Allah di balik penyakit ini? Kita benahi diri kita. Apa yang salah? Kita perbaiki diri kita, keluarga kita. Maka insya Allah ketika kita sudah dapat memperbaiki diri kita, Allah anggap tak perlu lagi penyakit itu dicabut. Berapa banyak orang saya tahu langsung secara pribadi, orang udah berobat sana sini, ketika kadang-kadang didiagnosis kena kanker A, kena kanker B, nggak cukup dia pergi ke negara macam Singapura, sampai ke Amerika untuk cari dokter. Tapi
ujungnya apa? Dalam masa ikhtiar yang panjang ini baru dia mampu tangkap apa pesan Allah di balik penyakit. Ternyata sembuhnya lewat apa? Lewat tahajud. Sembuhnya lewat apa? Lewat zikir. Sembuhnya lewat apa? Lewat hal-hal yang sebenarnya itu udah masuk dalam tuntunan agama. Jadi ini yang terlihat pada sosok Ayub. Lisannya tetap basah mengingat Allah. Hatinya tidak pernah berburuk sangka sama Allah. Walaupun penyakitnya berat. Makanya dikatakan kami kembalikan kepadanya keluarganya bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Disinilah artinya apa? Penyakit itu sudah menyampaikan pesan dan kita yang diuji dengan sakit sudah menangkap pesan yang disampaikan. Itu ujinya. Demikian. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk apa tuh Pak? Ya. Kalau kita melihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus qadi, hakim, tatkala mengutus jabi, petugas pengumpul zakat, tatkala Nabi menunjuk gubernur di sebuah wilayah, itu di masa Nabi, di masa Khulafaur Rasyidin, tak ada pejabat disumpah. Yang ada pejabat itu dibaiat, diambil janji setia. Nah, sekarang disumpah. Boleh enggak? Ya boleh aja kalau dia memang komitmen kan begitu. Tapi kalau bersumpah pun dilanggar, apalagi cuma janji. Kan begitu. Ya. Cuma melanggar sumpah punya konsekuensi. Karena dalam Islam tak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Man kana halifan falyahlif billah. Siapa yang mau bersumpah, bersumpah dengan nama Allah. Apa makna bersumpah dengan nama Allah? Artinya kita berjanji sama Allah. Kita libatkan Allah dalam komitmen yang kita ikrarkan. Ini kan sesuatu yang besar. Maka dari itu, kalau udah bersumpah, tapi ternyata 4 tahun jabatan, semua dilanggar yang disumpahin. Maka apa? Pertama, tidak akan diampuni sumpah itu kecuali dia membayar kafarat sumpah. Setiap kali dilanggar sumpahnya bayar kafarat sumpah. Merdekakan budak atau berpuasa 3 hari atau kasih makan orang miskin. Ya. Atau yang kedua, bersumpah itu ketika dia ucapkan. Ya, kau dilantik nih, sumpah dulu. Kalau dia mengucapkan sumpah, tapi dalam hatinya udah ada terpikir, alah ini formalitas saja ini. Ini bisa konsekuensinya jatuh pada sumpah palsu. Karena memang dari awal sudah tidak ada komitmen untuk menjalankan apa yang menjadi isi sumpah. Tapi karena formalitas. Nah, sumpah palsu dalam Islam disebut yaminul ghamus. Ya, sumpah yang akan mencelupkan orang yang melakukannya ke dasar neraka jahanam. Ini termasuk dosa besar. Disumpah. Ya, memang dari awal gak pengen dia diisi sumpah itu. Tapi karena formalitas, jadi buatnya. Tapi semua dia langgar. Nah ini,
masuk kategori sumpah palsu. Tapi kadang-kadang ada orang waktu bersumpah itu memang betul ya. Mudah-mudahan aku jadi anggota DPRD yang baik katanya. Rupanya terkontaminasi sama lingkungan. Oh, cincai-cincai semuanya sini gitu ya. Kalau aku tak ikut tak dapat juga katanya. Akhirnya berubah niat. Ini masuk kategori melanggar sumpah. Jadi harus dibedakan antara dari awal yang memang tak mau bersumpah, tapi karena itu prosedur, ya ikuti aja. Yang kedua, memang orang lurus baik, tapi kemudian karena faktor lingkungan yang rusak, akhirnya dia pun ikut beramai-ramai melanggar isi sumpah. Ini masuk konsekuensinya berbeda satu dengan lain. Tapi esensinya menjabat tak perlu sampai sumpah-sumpah dalam Islam. Tapi perlu janji setia, baiat itu dia. Nah, demikian. Waalaikumsalam. Saya bertanya saja, apa hukumnya dalam situasi menggunakan tauhid ini? Ada orang yang ngomong ketika kita diberulang sama apa hukumnya? Bagaimana tindakan kita seperti itu? Karena itu mengganggu pada orang yang mengikuti. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika kita berhadir ke majelis ilmu, niat kita adalah untuk mendapatkan ilmu. Kadang-kadang ya bahkan dalam masjid pun setan melancarkan godaan. Gitu ya. Makanya Nabi dalam konteks khutbah Jumat langsung mengatakan, man qala li akhihi uskut wal imamu yakhtub faqad lagha. Siapa yang bilang kawan sebelah, diam. Sedangkan imam sedang berkhutbah, yang bilang diam pun dia pun sia-sia. Apalagi yang ngomong, kan begitu kan? Artinya apa? Tujuan bersama adalah untuk dapat ilmu. Namun di zaman Nabi ini juga ada orang ikut majelis sama Nabi, ya. Tapi begitu selesai pengajian, dia langsung bilang sama kawannya, tadi Nabi bilang apa tadi? Gak dengar aku deh. Nabi bilang apa tadi? Gak dengar aku, gak paham aku maksudnya. Ini disifatkan di dalam Al-Quran sebagai pertanda adanya kemunafikan dalam hati. Karena kalau niat tulus ikhlas, datang kita mau dengar, ya insya Allah bukakan pintu pemahaman. Nah, tapi ketika kita disibukkan dengan hal-hal yang lain, ya boleh jadi bukan hanya tadi faktor setan juga, faktor hati yang kurang bersih ini juga bisa jadi penyebab. Karena kalau Nabi bertausiah pun banyak juga sebagian dari orang-orang munafik ikut hadir ke masjid, tapi mereka tak paham. Kenapa? Buat forum sendiri, cerita masing-masing. Begitu keluar, Nabi bilang apa tadi? Tak ngerti aku apa yang dibilang. Gimana ngerti orang gak dengar dia? Itulah dia. Makanya niat i'tikaf dalam masjid ini ibadah agung. Apa makna i'tikaf? Memutuskan hubungan kita yang menyibukkan kita dari mengingat Allah. Dan hadir di majelis ilmu ini termasuk zikir. Ini termasuk zikir. Tidak lebih utama orang sholat sunnah dibanding yang duduk juga mendengar. Ini zikir juga. Jadi ini saya katakan tadi, ya dua hal tadi, faktor setan, luruskan kembali niat, atau ada sesuatu yang memang mengotori hati sehingga kita disibukkan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari kedua sifat tadi. Ya, baik Bapak Ibu. Ya. Ini cukup ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kau ucapkan apa yang kau tak buat? Sungguh besar murka Allah kau mengucapkan sesuatu yang kau tak buat. Makanya ini salah satu
profesi paling besar resiko akhiratnya profesi ustadz nih. Profesi pendakwah. 3 golongan pertama kali dijebloskan ke neraka. Pertama, orang yang mati di medan perang. Kok masuk neraka? Iya. Aku kan sedang berjuang di jalan Allah. Aku kan sedang berjuang di jalan Allah. Tapi kemudian Allah mengatakan enggak. Kau berjuang karena kau pengen dibilang berani. Masalah niat. Yang kedua, seorang qari, seorang alim nyampaikan ilmu, dia pun tak amalkan. Kau nyampaikan ilmu biar orang takjub sama ilmumu, tapi kau tak ikhlas di situ. Buktinya apa? Kau pun tak amalkan. Dialah orang pertama juga termasuk yang dicampakkan ke neraka. Termasuk yang ketiga, orang yang banyak berderma, ngasih ini itu, mana-mana. Ya, kemudian kau berderma supaya dibilang kau dermawan. Kau berderma supaya naik elektabilitas misalnya. Dan kau sudah dapat di dunia, maka kemudian termasuk yang dicampakkan dalam neraka. Nah, ini pembelajaran kita. Memang dakwah ini sebelum menyampaikan ke orang, paling berat kita amalkan dulu pada diri kita. Sehingga apa yang disampaikan itu memiliki nilai kekuatan. Kenapa? Berangkat dari keikhlasan dan kejujuran. Demikian. Ya. Pertama, jamaah rahimakumullah, perlu untuk kita pahami apakah dakwah ini profesi atau tanggung jawab. Satu sisi dakwah ini tanggung jawab semua. Tapi sebagaimana segala urusan membutuhkan kelompok khusus yang bisa kita katakan mengerahkan waktu hanya untuk itu. Maka di sini menjadi tanggung jawab juga. Karena kalau dianggap ini kan tidak perlu dibayar, akhirnya orang pun. Tapi kemudian dalam berdakwah jangan pula motivasi utamanya itu karena amplop, kan begitu? Makanya ini dikatakan tadi para anbiya sifatnya yang paling utama itu apa? Pertama, la as'alukum alaihi min ajrin. Aku tak minta balasan pada kalian. Ya. Kalau tarif juga sudah dalam batas di luar kewajaran. Sudah seperti dibisniskan. Nah, ini kurang layak untuk semua tugas yang suci ini. Kenapa? Karena ujungnya nanti hanya sekedar hubungan bisnis saja, timbal balik. Kau udah bayar, aku sampaikan, sudah. Tapi dampak kepada perubahan orang yang mendengar ini jauh lebih penting, dan itu membutuhkan nilai keikhlasan. Ya, artinya kalaupun tapi kadang-kadang panitianya agak ngerti juga lah dia sikit, kan gitu juga. Artinya pengertian apa? Mungkin dia jauh ke sana. Kadang-kadang untuk mohon maaf, uang transportnya pun tak tercukupi. Bukan berarti dia meminta, tapi artinya juga seorang perlu memahami. Macam zaman Nabi dulu, nggak ada gaji untuk imam. Tapi ketika imam dituntut, pertama bacaannya profesional, ada setiap saat di masjid. Ini kalau dibiarkan aja, siapa yang mau ikhlas? Ini gawat juga. Tidak akan, karena dengan dibayar ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Maka kalau cuman bercakap aja, tapi dia tak tambah ilmu, ini tanggung jawab. Ada tanggung jawab situ. Dibayar, tapi juga dia tidak mengamalkan. Nah, ini juga besar tanggung jawaban di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Allahu a'lam. Ya. Jamaah rahimakumullah, kita tutup dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa ashghilidh dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma urzuqna imaman adila wa la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur man nasara al muslimin wahzul man khazal al muslimin wa alika bi a'da'il islam fa innahum la yu'jizuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.